Hey semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Cendela Film. Kali ini Cendela Film akan menceritakan satu film yang menarik. Film ini menceritakan tentang adanya reinkarnasi. Film ini berjudul Along with the Gods. Langsung saja ini alur ceritanya. Di awal film, kita dilihatkan seorang pemadam kebakaran yang tengah bertugas. Dia bernama Jahong. Pada waktu Jahong bertugas, dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia akibat jatuh dari atas gedung yang tinggi setelah menyelamatkan anak kecil dari kebakaran tersebut. Setelah itu, Ian melihat dua orang yang mendatanginya dan memberitahu kalau dia sudah meninggal. Awalnya dia tidak sadar kalau dia sudah meninggal, sampai beberapa temannya mengelilingi jasadnya yang ada di lokasi tersebut. Ketika malaikat itu ingin membawanya untuk pergi ke persidangan akhirat, dia meminta izin kepada malaikat itu untuk berpamitan dengan ibunya sebelum ia pergi. Namun malaikat itu tidak menanggapinya. Mereka pun sampai di gerbang akhirat dan bertemu dengan kapten mereka, yaitu Gangrim. Mereka memberitahu kalau Jahong adalah roh teladan dan pantas diadili secara istimewa. Ketiga malaikat itulah yang akan mengawal Jahong dalam persidangannya nanti. Ibu Jahong sangat sedih karena insiden kematiannya. Ibunya terus memandangi fotonya. Ketika adik Jahong memberitahu ibunya kalau pengabuan kakaknya akan segera dimulai, ibunya hanya diam saja, sekalian memandangi foto Jahong. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam persidangan neraka yang dilakukan dalam 46 hari waktu akhirat. Para malaikat itu mengatakan kalau ada 7 sidang yang akan dilalui, yaitu pengkhianatan, kekerasan, kemalasan, pembunuhan, ketidakadilan, dan kekeluargaan. Pengadilan yang dilalui ditentukan oleh Raja Yeumrah, lalu disidang dengan semua dosa-dosa yang berat atau ringan, dan kita tidak tahu urutan persidangannya. Tempat yang pertama kali mereka datangi adalah neraka bagi para pembunuhan. Di situ Jahong ditanyakan kalau dia pernah membunuh atau tidak. Namun dia berkata dia tidak pernah membunuh seseorang. Dia disuruh temannya untuk menyelamatkan seseorang. Tanpa dia sengaja, dia meninggalkan temannya sehingga temannya meninggal dunia. Jahong mengatakan kalau dia tidak menyakiti orang apalagi membunuh. Dia lolos dari persidangan itu karena ketidaksengajaan. Dia menyelamatkan nyawa orang lain. Karena api sudah terlalu besar, Jahong tidak sempat menjemput temannya tersebut. Lalu mereka masuk ke persidangan Sungai Kemalasan. Ternyata dia tidak ada catatan dosa. Sampai di situ perjalanan mereka masih sangat lancar. Jahong menanyakan kenapa ketiga malaikat itu ingin membantunya. Malaikat itu mengatakan bahwa ini reinkarnasi yang diinginkan semua orang agar bisa hidup kembali. Tiba-tiba di perjalanan mereka ada binatang sejenis ikan. Jika ikan-ikan itu melihat mata arwah, maka akan langsung memangsanya. Mereka pun sampai di neraka kemalasan. Ketika Dewi Kemalasan bertanya, "Kenapa kamu menghabiskan waktumu hanya untuk membantu orang?" Jahong menjawab, "Karena uang." Jawaban itu tidak menyenangkan hati Dewi, membuat dia harus masuk ke dalam jurang kemalasan. Tapi Gangrim langsung melompat menahan Jahong dan memohon kepada Dewi agar melihat cermin karma. Gangrim menjelaskan dia bekerja seharian mencari uang karena keadaan ekonominya yang sulit untuk menghidupi ibunya yang sakit dan kuliah adiknya Jahong. Dewi pun mengampuni Jahong. Gangrim mengingatkan Jahong jangan pernah berbicara dengan Sang Mulia. Namun Jahong melupakannya, membuat Gangrim marah. Jahong meminta satu permintaan untuk bertemu ibunya dalam mimpi satu kali saja. Malaikat itu pun tidak mengizinkannya.
Mereka berempat melanjutkan perjalanannya ke persidangan selanjutnya menggunakan perahu. Ketika sedang di perjalanan, mereka mendengar hantu neraka. Hantu-hantu itu pun menyerang. Ternyata hantu-hantu itu keluar jika keluarga roh tersebut ada yang mati penasaran, sehingga membuat hantu-hantu itu terus menyerang. Malaikat itu pun memukul batu yang ada di jalan itu, membuat semua hantu-hantu itu tertanam. Malaikat wanita itu menutup mata Jahong. Jahong pun terus memberontak. Malaikat itu mengatakan kalau Jahong terus begini, mereka tidak akan melewati sidang terakhir dalam waktu 49 hari. Jahong pun terdiam dan terus mengikuti perjalanan. Deokchon dan Hwan Me diberitahu Gangrim. Gangrim mengatakan bahwa dia akan pergi ke dunia. Jadi dia minta tolong untuk menjaga Jahong. Sampailah Gangrim di dunia. Dia mendatangi tempat kerja Jahong. Gangrim mengulang waktu kembali dan melihat ibu dan adiknya Jahong. Ibu Jahong adalah wanita yang tidak bisa berbicara. Jahong tidak pernah mendengar suara ibunya dari dia kecil sampai sudah meninggal dunia. Gangrim mengikuti ibu dan adiknya Jahong sampai ke rumah. Dia pun melihat di rumah itu ibunya yang meletakkan bunga dan adiknya sangat marah karena kepergiannya membuat ibunya terus merasa sedih atas kehilangan Jahong. Gangrim yang sudah membaca isi rumah dengan bayangannya kelihatan oleh ibunya. Gangrim pun berpura-pura sebagai orang yang telah diselamatkan Jahong di insiden kebakaran itu. Dia meminta kepada ibu Jahong untuk ditinggalkan di ruangan itu sendiri. Dari situlah Gangrim menemukan roh gentayangan itu. Gangrim terus mengejar roh itu. Seorang kakek yang melihatnya mengira nyawa kakek itu akan segera habis karena dia melihat malaikat yang lewat, membuat cucunya takut dan menangis. Jahong yang dilarang untuk membuka tutup matanya membuat masalah kembali datang. Mereka melihat Raja Yorma. Raja itu menanyakan bahwa dia sudah mati. Namun malaikat itu mengatakan bahwa dia mendapat satu kali kesempatan untuk bereinkarnasi. Namun raja itu menanyakan kembali kenapa dia mengganggu ketenangannya dan para hantu-hantu itu. Deokchon dan Hwan menjelaskannya. Gangrim mendatangi tempat kerja adiknya Jahong. Adiknya bekerja sebagai tentara Korea Selatan. Ternyata adiknya sudah meninggal dunia karena tidak sengaja tertembak oleh rekan prajurit adiknya. Sebenarnya waktu kejadian dia masih hidup, namun karena Letnan Pat mengira sudah mati dan langsung menguburnya hidup-hidup, membuat adiknya menjadi roh gentayangan. Jahong menjalani sidang Dewi Kebohongan, memperlihatkan semua kebohongan yang dilakukan Jahong. Dia memberi penjelasan namun tidak diterima oleh Dewi Kebohongan yang hampir saja memotong lidahnya. Namun Gangrim terus mencari di mana keberadaan kuburan adik Jahong itu. Setelah itu dia pun memberi bukti yang bisa menolong Jahong. Jahong pun selamat dari sidang itu. Mereka langsung pergi menuju sidang selanjutnya. Gangrim memberi kabar tentang adiknya dan ibunya Jahong bahwa mereka baik-baik saja dan adiknya juga bekerja keras di militer. Gangrim tidak memberitahu yang sebenarnya kalau adiknya sudah meninggal. Dia takut akan berdampak pada sidang Jahong selanjutnya. Sampailah Jahong dan kedua malaikat itu di lembah es. Sidang berikutnya adalah neraka keadilan. Pegunungan es itu pun tiba-tiba runtuh. Mereka melarikan diri menggunakan kereta gantung. Di dalam kereta gantung itu, Jahong bercerita tentang semua kisahnya. Namun salah seorang malaikat itu tidak sengaja mengatakan bahwa adiknya sudah meninggal dunia. Tiba-tiba kereta gantung yang mereka naiki terjadi masalah dan hampir menjatuhkan mereka bertiga. Untung saja Jahong berhasil menyelamatkan kedua malaikat itu. Gangrim sudah menemukan makam adiknya Jahong. Namun ada yang menyamar menjadi salah satu malaikat. Mereka berdua pun bertarung. Setelah itu, tentara yang membunuh adiknya Jahong diberi waktu cuti karena komandan yang melihatnya seperti orang yang tidak sehat. Jahong pun sudah sampai di neraka pengkhianatan. Ratu yang mulia mengizinkan mereka meneruskan perjalanan.
Setelah kematian adiknya Jahong, temannya yang tidak sengaja menembaknya berubah seperti mayat hidup. Namun adik Jahong yang sudah tertangkap memiliki dendam oleh temannya yang menguburnya. Jahong meminta tolong kepada malaikat itu untuk menolong adiknya. Tentara yang mabuk tadi pun memberi petunjuk kuburan adiknya Jahong dengan ibunya. Setelah itu dia menggantungkan dirinya. Jahong dan kedua malaikat itu masuk ke dalam neraka kekerasan. Gangrim membantu adik Jahong untuk menyelamatkan temannya yang mau menggantung diri. Dan dia berkata bahwa dia akan menuruti perkataan Gangrim. Di dalam neraka kekerasan terlihat kejadian dulu waktu dia menghajar adiknya ketika ibunya sakit berbulan-bulan belum sadarkan diri. Ternyata dia ingin membunuh ibunya dan setelah itu dia juga akan melakukan bunuh diri. Jahong kalah di sidang itu. Hampir saja dia tidak selamat. Malaikat itu memohon hukuman ganda di persidangan selanjutnya. Ibu Jahong mendatangi markas di mana adiknya bekerja. Ibunya dilarang masuk, menerobos ke dalam bertemu kepada salah satu tentara. Kim Su-hong tidak terima saat dia melihat ibunya menerima kekerasan, sehingga membuat perjalanan Jahong ke neraka selanjutnya terganggu. Di barak tentara terjadi angin tornado yang sangat besar karena kemarahan Kim Su-hong, mengakibatkan Jahong masuk ke dalam tanah itu. Setelah adiknya menghentikan kemarahannya, Jahong pun berhasil keluar dari pasir yang telah menelannya. Dia langsung keluar dan masuk ke dalam neraka kekeluargaan. Jahong langsung divonis bersalah karena Jahong belum pernah meminta maaf kepada ibu dan adiknya sewaktu dia masih hidup. Ketika putusan akhir akan dibaca oleh Raja Yomra, tiba-tiba cermin karma memperlihatkan ibunya Jahong. Ternyata Gangrim mengirim Kim Su-hong bertemu ibunya di alam mimpi. Kim Su-hong menjelaskan semuanya. Adiknya meminta maaf untuk kesalahan kakaknya kepada ibu. Selama ini Jahong bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua, dan Jahong tidak pernah pulang ke rumah karena dia sangat merasa bersalah ketika ingin membunuh ibu dan adiknya dulu. Jahong dan adiknya sangat terkejut saat mendengar ibunya berbicara. Ibunya juga sangat menyesal dan memaafkan semua kesalahan anak-anaknya. Semua terlihat terharu dan sangat sedih. Jahong yang melihat cermin karma langsung berlari dan memeluk bayangan keluarganya itu. Raja Yomra pun memutuskan kalau Jahong tidak bersalah karena kesalahan yang sudah dimaafkan di dunia tidak bisa dihukum di akhirat. Akhirnya Jahong tidak bersalah atas semua tuduhannya, dan dia pun berhasil untuk direinkarnasi kembali ke dunia. 차사님. Keesokan harinya Gangrim menyamar menjadi kurir pengantar barang dan memberikan sebuah kiriman kepada ibu Jahong yang berada di rumah sakit. Paket itu berisi sebuah penanak nasi elektrik yang dibeli oleh Jahong dulu, namun dia tidak sempat memberikannya. Itulah akhir dari cerita ini, mengingatkan kembali kita dengan apa yang kita lakukan di dunia, bahwa akhirnya apa yang akan kita lakukan di dunia bakal diminta pertanggungjawabannya nanti, baik ketika kita sudah mati sekalipun. Sekian dan terima kasih.